Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Kisah dimulai ketika Guru Shibai menghilang demi mengembalikan jiwa Sasuke. Namun, hal yang tidak terduga terjadi. Bukannya Sasuke yang sepenuhnya kembali, justru sosok Shinju Hidari yang muncul, sementara Sasuke masih dalam keadaan setengah sadar. Melihat hal itu, Jura menatap Boruto dengan senyum mengejek. "Jadi begini hasil usahamu menyelamatkan gurumu?" ucap Jura dengan nada sinis. "Kau bahkan tak mampu memastikan apakah dia benar-benar kembali atau tidak." Boruto menatapnya kesal, tangannya mengepal kuat. Sebelum Boruto sempat membalas, Momoshiki muncul dan berdiri di sampingnya. "Jangan dengarkan dia," kata Momoshiki tegas. "Fokus saja padaku, Boruto. Kita hadapi dia bersama." Momoshiki lalu menyerang Jura, tapi serangan itu berhenti ketika mereka menyadari sesuatu yang lebih besar terjadi. Dari langit, terlihat bulan mulai bergerak turun perlahan, seolah akan jatuh ke bumi. Itu ulah Shibai. Boruto menatap ke atas dengan wajah cemas. Bulan itu, dia benar-benar ingin menjatuhkannya? Momoshiki menatapnya tajam. "Jangan tenggelam dalam kesedihan sekarang, Boruto. Dunia bisa hancur di depan matamu. Kau harus tetap sadar dan bertindak." Dari langit, tampak cahaya besar berwarna biru. Sebuah Susanoo raksasa terbang dari arah bulan, mencoba menahan jatuhnya benda itu. Sosok di dalamnya adalah Indra Otsutsuki. Di bawah, Madara, Naruto, dan Minato melihat ke atas dengan terkejut. "Itu Indra," seru Naruto. Indra berteriak dari langit, suaranya bergema. "Aku tidak bisa menahan ini sendirian. Kecepatan jatuhnya terlalu besar. Siapapun di antara kalian yang bisa terbang, tolong bantu aku." Naruto dan Madara langsung terbang ke arah bulan, sementara Minato hanya bisa melihat dari bawah. Naruto masih bisa melayang berkat sisa kekuatan Rikudo yang pernah diberikan Hagoromo. Dari dalam tubuhnya, suara Kurama terdengar berat. "Naruto, aku akan keluarkan semua cakraku. Kau harus menahan satelit itu bagaimanapun caranya." Naruto mengangguk serius. "Baik, Kurama. Kita lakukan ini bersama." Tak hanya Kurama, seluruh biju lain yang terhubung dengan Naruto juga ikut mengalirkan cakra mereka. Energi itu bersatu dan berubah menjadi bentuk raksasa, seperti tangan besar yang mencoba menahan bulan di langit. Madara di sisi lain memanfaatkan kekuatan Gudodama miliknya untuk membantu mendorong bulan itu kembali. Sementara di atas sana, Hagoromo bertarung melawan Shibai sambil merasa khawatir. "Hentikan ini, Shibai. Kembalikan bulan ke orbitnya," teriak Hagoromo. Namun Shibai hanya menatapnya dingin. "Aku bukan pesuruhmu, Hagoromo. Kau tidak berhak memerintahku." Pertarungan mereka semakin sengit. Di sela serangan, Shibai bertanya, "Di mana dirimu yang dari masa lalu itu? Kenapa dia tak ikut membantu?" Hagoromo terdiam sejenak. "Aku tidak tahu," jawabnya pelan, tampak ragu. Shibai tertawa kecil. "Mungkin dia sudah menyadari bahwa seharusnya dia mendukungku. Dia takut berhadapan denganku lagi." Sementara itu, adegan berganti ke 20 tahun sebelumnya, di desa Amegakure. Kawaki terlihat marah besar, menarik kerah baju Amado dengan kasar. "Kenapa kau memindahkan kami ke masa ini, Amado?" teriaknya. Amado hanya tersenyum datar. "Aku tidak memindahkan kita tanpa alasan. Aku menjebakmu di sini, Kawaki. Aku perlu waktu untuk melanjutkan eksperimenku demi menghidupkan kembali Akebi. Kau terlalu sering menggangguku." Kawaki menatapnya tajam. "Kau berani mempermainkanku, ya?" Belum sempat Kawaki bereaksi, Amado membenturkan dahinya ke wajah Kawaki hingga genggaman itu terlepas. Amado segera membuka portal dimensi untuk melarikan diri, tapi portal itu mengecil tiba-tiba karena Kawaki menggunakan kemampuan mata Sukuna Hikona. Ratusan batang besi hitam melesat ke arah Amado, namun ia melindungi dirinya dengan alat sains yang membentuk perisai energi. "Kau masih keras kepala seperti biasa," gumam Amado sambil mencoba membuka portal lagi. Namun, setiap kali dia membukanya, Kawaki selalu mengecilkannya lagi. Akhirnya Amado melarikan diri, berlari di antara rumah-rumah sempit di Amegakure. Kawaki mengejarnya dari udara, sementara Nagato muncul dari kejauhan, marah atas kekacauan yang terjadi. Setelah beberapa lama, Amado berhenti di atas pipa raksasa.
Kawaki meluncur cepat ke arahnya, tapi Amado mengaktifkan alat sains lain yang membuat gerakan Kawaki melambat. Di sekitar mereka, ternyata adalah lokasi di mana Pain dan Jiraiya sedang bertarung. Amado bergumam dalam hati, "Sial, tempat ini saat aku menyelamatkannya. Aku tidak boleh terlihat, kalau tidak sejarah bisa berubah, dan rencana terhadap Koji akan gagal." Dia menatap Kawaki sekilas lalu membuat ruang transparan yang kedap suara. Di sana, pergerakan Kawaki kembali normal. Mereka bertarung singkat, membuat suara keras, tapi di luar ruangan, Pain sama sekali tidak menyadari keberadaan mereka. Nagato tiba-tiba datang dan melihat ke arah mereka dengan wajah terkejut. "Bagaimana mungkin? Ini masa 20 tahun lalu. Orang di sana adalah aku sendiri. Siapa kalian sebenarnya?" Amado menatap Nagato tenang. "Kau tidak perlu tahu terlalu jauh," katanya pendek. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang pria berjubah hitam menyelam ke dalam laut. Saat dia muncul kembali, dia membawa tubuh Jiraiya yang terluka parah. Nagato tertegun. Jadi selama ini, guru Jiraiya diselamatkan oleh seseorang? Siapa orang itu? Nagato hendak melangkah maju, tapi Amado menempelkan kertas misterius di punggungnya. Seketika Nagato jatuh pingsan. Kawaki menatap Amado tajam. "Kau masih banyak menyimpan rahasia. Kenapa kau tak mau dia tahu siapa yang menyelamatkan Jiraiya?" Amado terdiam sejenak lalu menjawab, "Karena orang itu adalah aku. Aku yang menyelamatkannya, dan kau tentu tahu apa yang kulakukan setelah itu." Kawaki menatapnya terkejut, bibirnya bergetar. "Kau mengubahnya menjadi Kashin Koji?" Amado tidak menjawab, hanya menatap kosong ke arah laut di mana masa lalunya berdiri. Pria berjubah hitam yang menolong Jiraiya dan berkata lirih, "Orang ini memiliki keberanian sejati. Dia pantas menjadi dasar dari rencana besar yang akan kubangun." Amado perlahan mengangkat kembali tubuh Jiraiya yang masih lemah. Tubuh itu disandarkan di bahunya dengan hati-hati. Lalu ia melangkah menuju sebuah gua yang terletak di pinggiran desa Amegakure, tempat pertama kali ia datang ke planet bumi ini. Saat itu, Pain sudah pergi ke desa Konoha untuk menangkap Naruto, sehingga desa tampak sunyi tanpa penjagaan kuat. Amado memanfaatkan momen itu untuk membawa Jiraiya tanpa menarik perhatian siapapun. Namun sebelum ia sempat masuk ke dalam gua, terdengar suara langkah kaki dari arah reruntuhan. Seorang pria muncul dari balik kabut tipis dan berdiri di bekas arena pertempuran Jiraiya sebelumnya. Orang itu adalah Kabuto. Kabuto menatap sekeliling dengan senyum kecil. Ia mengeluarkan seekor ular dari tangannya yang langsung meluncur ke dalam air. "Untung saja Pain sedang pergi ke Konoha," ucapnya pelan. "Waktu yang tepat untuk mencari jasad Jiraiya. Aku masih sulit percaya kalau dia benar-benar mati, sama seperti guru Orochimaru dulu." Amado yang bersembunyi di balik batu besar menahan napas. Ia tahu bahwa jika Kabuto menemukan mereka, semua rencananya akan hancur. Ia memeluk tubuh Jiraiya lebih erat, lalu bersiap membuka portal dimensi. Beberapa saat kemudian, Kabuto tampak heran. Ia memejamkan matanya dan merasakan getaran di air. Namun ular yang dikirimnya tidak menemukan apapun. "Aneh, tidak ada jasadnya. Padahal aku sudah mencarinya dengan teknik ini," gumam Kabuto sambil menatap air dengan wajah bingung. Tanpa membuang waktu, Amado segera mengaktifkan portal dimensi. Dalam sekejap, dirinya dan tubuh Jiraiya menghilang dari tempat itu. Sementara itu, dari jarak tak jauh, Amado dari masa depan dan Kawaki yang menyaksikan kejadian itu lewat penglihatan dimensi tampak diam sejenak. Mereka melihat bagaimana Kabuto terlihat putus asa setelah gagal menemukan Jiraiya. Amado berucap pelan, "Jadi benar, sejak dulu Kabuto memang datang ke sini untuk mencari Jiraiya. Sayangnya dia terlambat. Aku sudah menemukannya lebih dulu." Kawaki hanya menatap tanpa bicara. "Lalu apa kau benar-benar menyelamatkannya untuk tujuan baik?" tanya Kawaki dengan nada ragu. Amado tersenyum tipis. "Kau akan tahu nanti, Kawaki. Tapi yang jelas, tanpa tindakan itu, sejarah shinobi mungkin tidak akan seperti sekarang." Adegan berganti kembali ke masa depan. Di langit, bulan yang hampir jatuh masih terus ditahan dengan susah payah oleh Indra, Madara, dan Naruto. Meskipun mereka sudah mengeluarkan seluruh kekuatan, tekanan gravitasi bulan terlalu besar. Dari kejauhan, Boruto muncul dengan tatapan tegas. Ia mengaktifkan Jogan tahap keempatnya. Mata itu memancarkan cahaya biru terang. Tidak ada waktu lagi,
katanya lirih. Ia lalu membentuk Rasengan Uzuhiko versi terkuat, yang memunculkan pusaran cakra sangat besar dan meluas ke arah satelit. Ledakan energi itu membuat Hagoromo, Asura, dan bahkan Shibai terkejut melihat kekuatan Boruto. Namun di sisi lain, keluarga Hamura dan Toneri telah tewas, seluruhnya lenyap akibat kekuatan Shibai. Boruto menggertakkan giginya, menahan rasa sakit di tubuhnya saat menyalurkan kekuatan besar itu. Aku tidak akan menyerah, ucapnya keras. Paman Sasuke pasti bisa kuselamatkan nanti. Aku tidak akan membiarkan bulan ini menghancurkan bumi. Momoshiki berdiri di sampingnya, ikut mengangkat tangannya ke arah langit. Aku akan bantu dengan elemennya. Gunakan kekuatanmu sebaik mungkin. Dari mata Byakugan Momoshiki, muncul pusaran angin besar yang mendorong bulan dari sisi lain. Boruto dan Momoshiki saling berusaha menahan benda raksasa itu agar tidak jatuh. Boruto berteriak, suaranya menggema di seluruh medan pertempuran. Demi dunia shinobi yang baru, aku, Uzumaki Boruto, dengan tekad api Konoha, tidak akan membiarkan bumi dihancurkan oleh para dewa Otsutsuki. Naruto yang mendengar itu menatap ke atas dengan mata berkaca-kaca. Itu, suaranya seperti aku waktu muda dulu, gumamnya. Madara tersenyum kecil. Anak itu, benar-benar punya semangat seperti ayahnya. Hanya 1 meter bulan itu bergerak ke atas, tapi tetap saja, itu adalah awal kemenangan kita. Sementara itu, di sisi lain pertempuran, Shinjujura dan Hidari sedang dihadang oleh Itachi dan Tobirama. Itachi mengaktifkan Susanoo sepenuhnya, wajahnya serius tapi tampak sedih mengingat Sasuke. Jura, kau tak akan menyentuh satu batu pun dari tempat ini, kata Itachi pelan tapi tegas. Jura tersenyum mengejek. Kau pikir bisa menghentikanku dengan Susanoo itu? Kau hanya bayangan masa lalu. Tanpa menjawab, Itachi langsung menghembuskan elemen api raksasa. Api itu membakar udara di sekitarnya hingga Jura terpaksa melompat mundur. Tobirama juga ikut menyerang dari arah lain dengan pedang kunainya. Ketika Jura mencoba mengambil benda mirip Tobidama dari tanah, Tobirama langsung menghadangnya. Tapi tiba-tiba, lengan Shinju Hidari menembus tubuh Tobirama dan mengeluarkan serangan petir seperti Chidori. Tobirama terpental, bahunya berlubang. Dari arah lain, seekor ular keluar dari tubuh Jura dan melilit tubuh Tobirama, lalu meledak. Namun ledakan itu tak melukai Tobirama karena ia sempat melakukan teleportasi dengan cepat. Dalam sekejap, ia muncul kembali dan mengaktifkan genjutsu miliknya. Seketika area pertempuran menjadi gelap gulita. Sekarang kalian tidak bisa melihat apapun, kata Tobirama dingin. Jura merentangkan tangannya sambil mencoba mengaktifkan Rinnegan. Sial, mataku tidak bisa melihat mereka, gumamnya. Tiba-tiba api besar kembali muncul dari arah depan. Jura menahannya dengan susah payah. Hidari, jaga jarak. Mereka menggunakan serangan berlapis-lapis. Hidari menghempaskan beberapa kunai yang datang dari 2 arah. Cara yang sama tidak akan berhasil pada kami, ucapnya dengan kesal. Namun tiba-tiba 3 kunai lain muncul dari arah berlawanan, dan Tobirama muncul tepat di depan mereka menggunakan teknik Hiraishin. Jura segera mengaktifkan pelindung tak terlihat, lalu menarik Hidari ke dalam ruang pelindung itu. Dalam sekejap, mereka berdua menghilang dan muncul di tempat lain, jauh dari Itachi dan Tobirama. Jura memandangi langit yang bergetar karena kekuatan Boruto. Apakah mereka berhasil menahannya? Tanyanya lirih. Di sisi lain, Mitsuki dan Koji berhadapan dengan Ishiki. Akar pohon Jura masih aktif dan terus menebar kekacauan. Ishiki melayang di udara dengan wajah dingin, lalu berkata, kalian pikir bisa menghentikanku? Dunia ini milik para dewa, bukan manusia seperti kalian. Ia lalu mengeluarkan 2 kubus hitam raksasa yang melayang ke arah Mitsuki dan Koji. Mitsuki cepat bereaksi, mengeluarkan ular-ular besar untuk menahan kubus itu. Tapi tiba-tiba, dari permukaan kubus, keluar cairan aneh yang menyebar seperti kabut. Selamat datang di dunia genjutsu, ucap Ishiki pelan sambil tersenyum. Mitsuki tiba-tiba melihat pemandangan aneh, pikirannya berputar. Ia jatuh berlutut, tubuhnya bergetar seolah sedang melihat mimpi buruk. Ishiki mengangkat tangannya, memanggil dewa kematian Shikifujin untuk mencabut nyawa Mitsuki. Namun sebelum itu terjadi, seseorang muncul dari sisi kanan dan menendang tubuh Mitsuki agar menjauh dari jangkauan Shikifujin. Himawari, seru Koji terkejut. Gadis itu berdiri dengan napas tersengal. Aku tidak bisa diam di rumah, Paman Koji. Aku tahu kalian butuh bantuan,
katanya dengan suara bergetar tapi tegas. Koji menatapnya sejenak lalu mengangguk. Baiklah. Kalau begitu, kita hadapi dewa ini bersama. Kurama berbicara dari dalam tubuh Himawari dengan suara tenang. Niatmu memang baik, Hima. Kau rela membahayakan dirimu demi orang lain, sama seperti ayahmu dulu. Tapi, kau harus tetap meningkatkan kemampuanmu. Kita belum selesai berlatih. Menjauhlah sebentar dari sini dan mari lanjutkan latihan kita. Ingat, sekarang kau adalah seorang jin ceriki. Jangan lupa tanggung jawab itu. Himawari mengangguk pelan, lalu memandang ke arah Mitsuki yang baru saja ia selamatkan. Mitsuki menatapnya dan berkata dengan suara lemah. Terima kasih, Hima. Kalau bukan karena kau, mungkin aku sudah tidak sempat melihat matahari lagi. Himawari tersenyum kecil. Kau istirahatlah dulu, Mitsuki. Aku akan lanjut latihan bersama Kurama. Setelah itu, Himawari pergi menjauh. Kurama di dalam dirinya mulai melatih cara agar Himawari bisa memasuki mode cakra. Ia yakin, mode cakra yang akan diciptakan Hima akan berbeda dari siapapun sebelumnya, karena ia telah mengenal sisi baik Kurama yang sebenarnya. Sementara itu, di tempat lain, Naruto sedang membantu Boruto menahan pergerakan bulan yang hendak jatuh ke bumi. Ukuran bulan yang besar membuat mereka harus menggabungkan kekuatan. Di sana juga ada Madara, Indra, Momoshiki, Kaguya, dan bahkan Shibai versi baik yang ikut membantu. Mereka berhasil menghentikan laju bulan, tapi semua tahu itu belum cukup. Shibai versi jahat masih bisa mendorongnya kembali kapan saja. Pertarungan sengit terjadi antara Hagoromo dan Shibai. Shibai terus menghindar dan bertahan dari serangan-serangan Hagoromo. Momoshiki menatap Boruto yang masih menahan energi besar dan bertanya. Boruto, apakah kau masih sanggup menahannya? Boruto bernafas berat, lalu menjawab. Masih, meskipun aku sudah hampir ke batas. Tapi setidaknya bulan berhenti bergerak. Lebih baik aku kelelahan daripada seluruh bumi hancur. Boruto kemudian mengaktifkan kekuatan baru dari mata jigannya. Cahaya kuat muncul, beresonansi dengan energi dari buah cakra Shibai. Momoshiki memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu. Apakah jigan itu mengeluarkan kekuatan baru lagi? Boruto menatapnya singkat. Sepertinya begitu. Rasanya, jutsunya bekerja dengan cara yang berbeda kali ini. Namun, ketika Boruto menoleh ke arah Madara, tiba-tiba cahaya itu menembus tubuh sang Uchiha legendaris. Bahu kanan Madara terbelah hampir mencapai jantungnya. Semua terkejut. Boruto panik. Madara. Aku tidak bermaksud. Madara hanya tersenyum, meski darah mengalir dari tubuhnya. Tidak apa-apa. Aku masih punya kemampuan regenerasi dari tubuh Edo Tensei. Lihat saja. Ia menutup matanya sejenak dan tubuhnya pun mulai pulih perlahan. Momoshiki menggeleng pelan sambil berujar. Konyol sekali, jutsu itu aktif hanya karena kau melihat sesuatu. Boruto buru-buru menonaktifkan jigannya dan mengurangi resonansi dengan buah cakra Shibai. Aku minta maaf. Ini pertama kalinya aku mencoba kekuatan itu. Kaguya menatap Boruto dengan serius. Boruto, kekuatan itu bisa berguna. Gunakan untuk menghancurkan bongkahan batu bulan yang menghalangi orbit. Kurama tiba-tiba berbicara dari tubuh Naruto. Naruto, aku sudah siap. Katakan pada Boruto, alirkan karmanya padamu. Naruto langsung menyampaikan pesan itu. Boruto sempat bingung. Ayah, untuk apa? Apa yang kalian rencanakan? Naruto menjawab singkat. Percayalah. Lakukan saja. Boruto menuruti. Energi karma keluar seperti tali yang bercahaya, lalu menghubungkan dirinya dengan ayahnya. Dari tubuh Naruto, cakra Kurama mengalir keluar dan menyelimuti energi karma itu. Tiba-tiba, Kurama muncul di dalam tubuh Boruto. Boruto, ini aku, Kurama dari tubuh ayahmu. Boruto terkejut. Bagaimana bisa kau masuk ke tubuhku? Kurama menjelaskan. Melalui sambungan energi karma. Karena kau adalah anak Naruto, aku bisa berpindah untuk sementara waktu. Tujuanku hanya satu, menggabungkan cakraku dengan energi jigan milikmu. Begitu Kurama menyatu sepenuhnya, Boruto merasakan aliran cakra luar biasa kuat dalam tubuhnya. Energi itu memancar deras dan mendorong bulan kembali menjauh dari bumi.
Hagoromo, Asura, dan bahkan Shibai terkejut melihatnya. "Apa yang mereka lakukan?" seru Shibai. Dengan marah, Shibai mengaktifkan mata ketiganya di dahi. Dari sana muncul lengan besar seperti kayu hidup yang langsung menyerang Naruto. Namun, Kaguya segera menghadang. Ia memunculkan tulang tajam dari tubuhnya dan menebas lengan itu. Sayangnya, Shibai berhasil menangkap Kaguya dan melemparkannya keras ke arah bumi. Tubuh Kaguya jatuh menghantam kantor Hokage dan menghancurkan sebagian bangunannya. Shibai lalu berhasil menangkap Naruto. Boruto berteriak panik. "Ayah!" Ia melepaskan fokusnya dari bulan, membuat satelit itu kembali bergerak menuju bumi. Madara berusaha menahannya lagi, tapi tenaganya hampir habis. Boruto memaksakan diri untuk merebut kembali ayahnya dari genggaman Shibai. Kurama di dalam tubuh Boruto berkata, "Boruto, aku butuh waktu sebentar untuk menyiapkan jutsu lain." "Tahan dulu." Naruto bertanya pada semuanya. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Boruto menatap mereka satu persatu, lalu berkata, "Kita pindahkan semua manusia ke dimensi lain." Naruto kaget. "Apa kau sadar berapa banyak manusia di bumi ini? Bagaimana caranya?" Boruto menjawab mantap. "Kita punya 4 shinobi yang bisa melakukan perpindahan dimensi. Aku akan menggunakan bayangan kageku untuk menyebar ke seluruh desa dan memindahkan mereka bersamaan." Momoshiki memperingatkan, "Kalau kau melakukan itu, cakramu akan habis. Tubuhmu bisa hancur, Boruto." Boruto menatap lurus ke depan. "Aku tahu risikonya. Tapi kalau kita tidak melakukannya, semua akan mati. Kalau ini memang takdirku sebagai anak dalam ramalan itu, maka biarlah aku menepatinya." Naruto menatap anaknya dengan mata berkaca. "Boruto, jangan lakukan itu." Namun Boruto hanya tersenyum. Ia mengatupkan tangan dan berkata pelan, "Kage Bunshin no Jutsu." 1000 bayangan muncul dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Momoshiki kembali bertanya, "Ke dimensi mana kau akan memindahkan mereka?" Boruto menjawab, "Tempat di mana Paman Sasuke dulu tersegel menjadi pohon cakra. Di sana luas dan aman." Seluruh bayangan Boruto sampai di berbagai desa. Mereka mulai membagikan cakra ke orang-orang sambil menahan akar pohon cakra jura yang sedang menyerap energi manusia. Lalu adegan berpindah saat Naruto tertarik ke arah Shibai. Tanpa sempat bersiap, wajah Naruto dipukul keras oleh Shibai hingga tubuhnya terpental dan menabrak tembok. Shibai kemudian melangkah mendekat, menindih tubuh Naruto dengan kakinya. Sambil menatap ke bawah, ia berkata dengan suara tegas, "Kau akan menjadi orang pertama yang aku habisi. Dengan begitu, teman-temanmu akan kehilangan semangat ketika melihatmu mati. Aku ingin mental mereka runtuh, dan semua dimulai darimu." Awalnya, Shibai yang juga merupakan ayah Momoshiki menargetkan Amado sebagai korban pertamanya. Namun setelah mengamati sejak tadi, ia sadar kalau peran Naruto sangat penting. Shibai melihat bahwa setiap kali Naruto hadir dan mencoba melawan, semangat orang-orang di sekitarnya ikut bangkit. Karena itulah, ia memutuskan untuk membunuh Naruto lebih dulu. Shibai juga mengetahui bahwa Kawaki dan Sasuke sedang menuju ke arahnya. Untuk menghalangi mereka, Shibai kembali menggunakan kekuatan luar biasanya. Tiba-tiba langit di desa Sunagakure berubah gelap gulita. Siang yang sebelumnya terang seketika berubah menjadi malam pekat. Tidak hanya itu, cahaya bulan pun menghilang. Dunia benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Hanya orang-orang dengan mata khusus seperti Byakugan atau Sharingan yang masih bisa melihat. Hal ini jelas memberi keuntungan besar pada para pengikut Shibai yang memiliki Byakugan. Sementara itu, orang-orang seperti Mitsuki akan kesulitan bertarung dalam kondisi seperti ini. Di tengah kegelapan, Sasuke berlari namun tidak bisa melihat apapun. Dari sampingnya, Amado berkata, "Gunakan mata Sharinganmu, Sasuke. Itu satu-satunya cara agar kau bisa melihat dalam kondisi seperti ini." Sasuke pun mengaktifkan Sharingannya. Seketika pandangannya terbuka, dan ia melihat Shibai sedang menginjak tubuh Naruto. Dengan cepat Sasuke memberitahukan hal itu kepada yang lain. Kawaki yang mendengar kabar itu langsung merasa marah dan emosional. Sasuke lalu memimpin mereka menuju lokasi Naruto dengan panduan Sharingannya. Dalam perjalanan, Kawaki mengaktifkan karma di lengannya. Dengan nada penuh tekad, ia berkata,
Aku tidak akan membiarkan dia membunuh Nanadaima. Jika Nanadaima benar-benar mati, maka untuk apa aku melindungi dunia ini lagi? Amado berusaha menenangkan Kawaki. Kendalikan dirimu, Kawaki. Fokus saja. Kita sedang dipandu Sasuke, jadi jangan bertindak gegabah. Namun Kawaki malah menoleh ke Sasuke dan berkata serius, aku ingin Anda menukar tubuhku dengan tubuh Nanadaima. Kekuatan Rinnegan Anda bisa melakukannya, bukan? Sasuke menatapnya sejenak lalu menjawab, ya, aku bisa melakukannya. Tapi itu berbahaya. Shibai ingin membunuh Naruto lewat kontak langsung. Jika aku menukarmu dengan Naruto, kau akan menerima semua serangan fisik darinya. Dan aku yakin serangannya kali ini bukan serangan biasa. Aku melihat dia sedang mengumpulkan sesuatu di telapak tangannya. Itu membuatku khawatir. Kawaki tidak peduli. Dengan nada mendesak ia berkata, tidak masalah. Cepat lakukan. Aku tidak peduli dengan resikonya. Aku tidak akan tinggal diam sementara Nanadaima mati di depanku. Melihat kesungguhan Kawaki, Sasuke akhirnya mengalah. Ia menyentuh bahu Kawaki, lalu mengaktifkan Rinnegan sambil mengucapkan, Ame no Teji Kara. Seketika Naruto berpindah dan muncul di samping Sasuke, sementara Kawaki menggantikan posisinya di bawah injakan Shibai. Saat Shibai hendak menembakkan serangan dari telapak tangannya, Kawaki dengan cepat menahan serangan itu menggunakan lengan karma. Shibai terkejut melihat Naruto sudah berganti dengan Kawaki. Dengan wajah kesal, ia berkata, dasar bocah. Berani sekali kau menukar dirimu dengannya. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Kau akan mati di sini. Shibai meningkatkan kekuatannya, dan lengan Kawaki tidak mampu menahan. Serangan Shibai menembus dada Kawaki. Namun tiba-tiba tubuh Shibai terpental. Rupanya Amado menyerangnya menggunakan senjata sains yang ia miliki. Naruto, Sasuke, dan yang lain segera mengelilingi Kawaki yang terbaring lemah. Amado bergegas memeriksa kondisinya. Dengan wajah serius, ia berkata, regenerasi Kawaki terhenti. Sepertinya Shibai menghentikan proses penyembuhannya. Kalau begini, Naruto panik. Apa maksudmu? Apakah itu berarti Kawaki akan mati? Amado menunduk sebentar sebelum menjawab, secara teknis, ya. Bahkan dia seharusnya sudah mati 5 detik yang lalu. Mereka semua terkejut mendengar itu. Sasuke menatap tajam lalu bertanya, apa maksudmu dengan, seharusnya sudah mati? Amado menjelaskan dengan cepat, aku mengaktifkan kembali proses regenerasi dalam tubuhnya. Apa yang kulakukan memang berisiko, tapi ini satu-satunya cara. Lihat, lukanya mulai tertutup perlahan. Mereka semua menyaksikan tubuh Kawaki yang perlahan pulih, meski ia tetap tidak sadarkan diri. Naruto merasa lega, namun Shibai yang tadi terhempas terlihat murka. Ia sadar bahwa Amado telah mengacaukan rencananya. Saat Shibai hendak bergerak lagi, tiba-tiba panah Susanoo melesat ke arahnya. Shibai melompat menghindar, dan panah itu meledak menciptakan cahaya besar. Cahaya itu membuat semua orang bisa melihat lagi meski hanya sebentar. Di sisi lain, Sarada dan Mitsuki dalam keadaan terpojok. Mereka dikepung oleh para pengikut Shibai yang memiliki Byakugan. Sarada yang bisa melihat mereka memperingatkan, semua orang, hati-hati. Mereka akan menyerang dari segala arah. Dalam suasana mencekam itu, tiba-tiba bulan kembali memancarkan cahayanya. Bumi kembali diterangi sinar rembulan. Shibai terkejut karena ia yakin telah menghilangkan cahaya itu. Ternyata semua itu adalah ulah Toneri. Meski terluka parah sebelumnya, Toneri yang kembali ke bulan akhirnya mengaktifkan kekuatannya. Ia berbisik kepada Boruto melalui penglihatan cakranya, aku berjanji akan kembali. Dan inilah waktunya aku membantu kalian. Bulan kembali bersinar terang, memberi harapan baru bagi mereka yang sedang berjuang. Kaguya dan Sasuke bersiap menyerang Shibai. Kaguya menatap dingin sambil melangkah maju, lalu berkata panjang, kau benar-benar tidak layak dipanggil Raja Otsutsuki. Bagaimana mungkin kau mengaku sebagai Otsutsuki tertinggi padahal perilakumu seperti ini? Tindakanmu hanya menimbulkan penderitaan pada manusia, dan aku punya tanggung jawab untuk melindungi mereka dari keangkuhan yang kau tunjukkan. Kami tidak akan menyerah,
Dan kau sudah melihat sendiri bagaimana mereka berjuang demi satu sama lain. Shibai cuma membalas dengan kata-kata sinis dan meremehkan Kaguya, lalu tanpa menunggu lagi, dia yang menyerang lebih dulu. Dengan Byakugan aktif, Shibai memanggil sebuah bom cakra besar dan menjatuhkannya ke medan pertempuran. Beruntung, pasir yang dikendalikan Gaara di udara menahan ledakan itu sehingga dampaknya tidak lebih parah. Begitu melihat bom itu tertahan, Shibai memicu ledakan lagi. Lalu Gaara segera memerintahkan Shukaku untuk menambah jumlah pasir yang mengapung di sekeliling mereka agar menjadi perisai lebih kuat. Adegan kemudian berpindah ke dimensi lain, tempat para warga dan shinobi Konoha yang dipindahkan oleh Boruto berkumpul. Di sana, Himawari melihat keadaan kacau dan bertanya pada bayangan Boruto, "Bolehkah aku ikut membantu juga? Aku merasa sudah cukup kuat untuk melakukan sesuatu." Bayangan Boruto menatap lembut dan menjawab lebih panjang, "Tidak, Himawari. Sekarang belum waktunya kau turun ke medan tempur. Aku tidak akan membiarkanmu berada dalam bahaya, karena ayah pasti akan sangat marah jika mengetahui aku membiarkanmu pergi. Aku tahu kemampuanmu sudah meningkat, dan saatnya akan datang untukmu, tetapi sekarang aku harus menjaga keselamatanmu. Percayalah, kesempatanmu akan tiba nanti, dan aku yakin kau bisa menghadapi itu ketika saatnya tiba." Saat mereka berbicara, tiba-tiba muncul satu Otsutsuki bawahan ayah Momoshiki yang menyelinap ke dimensi itu. Ia terkejut melihat ada penghalang besar dan di dalamnya manusia berkumpul. Bayangan Boruto segera menyadari keberadaan cakra asing itu dan memerintahkan Himawari mundur. "Jauhkan dirimu, Himawari, aku akan mengecek sumber cakra ini sendiri. Tetap di belakang sampai ku minta bantuan." Ketika bayangan Boruto menghadapi Otsutsuki itu, ia berkata tegas, "Lebih baik kau segera pergi dan jangan bertahan di sini. Masih banyak tempat lain untuk kau gerakan pencarianku, jadi jangan ganggu yang tidak perlu." Informasi tentang kemunculan Otsutsuki itu sampai ke desa. Ino memberitahu Shikamaru, dan Shikamaru yang sedang berbicara dengan Kakashi serta Koji, Kode, soal simbol Otsutsuki di markas Ishiki menjadi panik. Kode menawarkan diri untuk membantu bayangan Boruto menghadapi ancaman itu. Shikamaru lalu memberi koordinat dimensi tersebut, dan Kode bersama Kakashi bergerak cepat menggunakan limiter untuk mencapai lokasi. Sesampainya di sana, mereka melihat bayangan Boruto sudah bertarung dan Himawari ikut membantu. Himawari mengaktifkan sebagian kekuatan Biju untuk menembakkan serangan pada 4 meteor yang diarahkan Otsutsuki tersebut. Sementara itu, Bunshin Boruto mengumpulkan cakra dan melepaskan rasengan raksasa untuk menghancurkan meteor-meteor itu. 2 serangan itu mengenai sasaran, tetapi hanya 2 meteor yang hancur. Melihat situasi itu, Bunshin Boruto mengaktifkan lagi Dojutsu Jogan tahap 4, dan tiba-tiba 2 meteor yang tersisa lenyap begitu saja dari langit. Otsutsuki yang menyaksikan kejadian itu tercengang. Ia berbisik keras, "Jadi kau memang dia yang aku cari." Ia menyebut bahwa sebagian dari pasukan ayah Momoshiki mengikuti jejak Boruto untuk menemukan manusia yang bersembunyi di bumi, dan tak menyangka sasaran itu berada di dimensi ini. Bayangan Boruto menghadapi Otsutsuki itu dengan tenang, sementara Himawari yang datang tanpa izin ikut membantu, walau semestinya ia tidak terlibat. Namun Himawari keras kepala seperti ayahnya, dan Boruto memilih membiarkannya asal jangan terlalu mencolok dan memprovokasi Otsutsuki lebih jauh. Beberapa penjaga dimensi juga turut membantu melawan. Kode dan Kakashi menyaksikan momen itu dari dekat. Kode bertanya pada Kakashi, "Dari mana kita mulai membantu mereka? Mana yang paling butuh bantuan sekarang?" Kakashi segera berlari maju sambil menjawab singkat, "Kau terlalu banyak bertanya. Ayo kita ke sana dan lindungi yang berada di garis depan." Ia menambahkan agar mereka terutama menjaga Himawari. Kode menjawab sambil menyindir ringan, "Aku cuma menanyakan hal penting. Bukan kau yang selalu terlalu cepat mengambil keputusan saja, Kakashi." Lalu keduanya masuk ke medan tempur. Di tempat lain, Boruto asli di markas Shinju menyadari ada kemunculan dimensi lain dan merasa terganggu. Momoshiki yang tinggal di dalam dirinya memberi informasi, bahwa lokasi itu sudah lama ditinggalkan keluarganya dan dilindungi oleh penghalang khusus. Momoshiki bertanya apa rencana Boruto, apakah ia harus kembali untuk menangani masalah tersebut. Boruto menegaskan, "Sebenarnya aku memang harus ke sana untuk memberitahu mereka dan mengurusnya." Ia lalu melihat Orochimaru yang sedang bertarung di tempat lain, dan juga melihat upaya Nagato bersama beberapa lainnya menahan Jura yang mencoba melakukan penggabungan kekuatan terakhirnya. Jura yang hendak menyelesaikan proses penggabungan itu mendapat perlawanan berat.
Madara ikut mengganggu dengan kemampuan Limbo dari Rinnegan-nya yang memunculkan bayangan tak terlihat, sesuatu yang bahkan beberapa pengguna Rinnegan biasa tak mampu lihat. Informasi yang Boruto dapat menyebut bahwa Limbo hanya bisa terlihat oleh Rinnegan tertentu seperti mata Rinnegan Sasuke. Karena itu, Jura berada dalam posisi sulit dan harus menahan proses yang sedang berjalan. Shinju Hidari, bagian dari tubuh yang belum terserap oleh Jura, memperingatkan, jika kau memaksakan proses ini tanpa mengumpulkan cakra lebih banyak, itu akan memakan waktu lama. Kau tak akan berhasil bila mereka terus melawan di depan kita. Cerita berhenti di situ, menggambarkan ketegangan antar pihak yang saling bertempur serta keputusan sulit yang harus diambil oleh para pelindung. Jura melepaskan tubuh Matsuri dan Mamushi, lalu berkata dengan nada tegas agar mereka berdua segera mengalahkan para shinobi yang ada di hadapan mereka. Di sisi lain, Madara menatap Shinju sambil berkata, kalau kalian memang benar-benar punya nyali untuk bertarung, maka majulah sekarang. Ucapan itu membuat Jura terlihat marah. Ia mulai mengumpulkan kekuatan biju dama di matanya, dan ukuran bola cakra itu tampak jauh lebih besar dari biasanya. Melihat hal itu, Madara langsung bersiap menghadapi serangan, sementara Yamato yang sudah pulih berkat bantuan Boruto berdiri di sampingnya. Yamato menatap ke arah bola cakra itu dengan wajah serius, lalu bertanya, itu terlalu besar. Apa kita punya cara untuk bertahan menghadapi serangan semacam itu? Madara menoleh sekilas kepadanya dan menjawab tenang, kita punya shinobi yang sanggup memindahkan benda sebesar ini. Setelah itu Madara mengalihkan pandangannya ke arah Tobirama. Tobirama mengangguk pelan lalu berkata, aku bisa memindahkannya, tapi hanya jika serangan itu bisa ditahan sebentar. Aku butuh serangan itu tetap berada di satu tempat. Madara menatapnya lagi lalu menjawab, tidak usah khawatir. Aku memang menunggu saat Jura melepaskan biju dama itu. Ketika ia meluncurkannya, aku akan menahannya. Tak lama kemudian, Jura benar-benar meluncurkan biju dama tersebut. Madara segera memunculkan Limbo dan juga mengaktifkan pelindung tak terlihat dari Rinnegan-nya untuk menahannya. Saat itulah Tobirama bergerak cepat, menyentuh biju dama itu, lalu tiba-tiba menghilang bersama bola cakra besar tersebut. Biji dama itu ternyata dipindahkan ke dimensi yang pernah digunakan Boruto untuk menyelamatkan warga Konoha. Tobirama memang masih meninggalkan segel Hiraishin di sana sejak ia ikut Boruto mengejar ayah Momoshiki. Maka, untuk kedua kalinya Tobirama seperti mengirimkan paket besar itu ke dimensi lain. Namun, kali ini biju dama justru muncul di hadapan Kakashi, Bunshin Boruto, dan para pelindung warga desa. Tobirama yang ikut terbawa ke sana sempat terkejut. Ia langsung melemparkan kunainya ke arah lain, berniat menggunakan Hiraishin lagi untuk mengalihkan serangan. Namun sebelum sempat bergerak, jarinya ditebas oleh salah satu Otsutsuki di sana, membuatnya gagal melakukan teleportasi. Bunshin Boruto yang melihat kejadian itu panik. Ia segera menyentuh biju dama tersebut dan memindahkannya ke kunai Tobirama yang tadi terlempar. Bola cakra raksasa itu akhirnya meledak hanya berjarak puluhan meter dari penghalang para warga. Bunshin Boruto hampir ikut hancur bersama ledakan, tapi untung saja tubuhnya berhasil ditangkap oleh kode dengan cepat. Ledakan besar itu membuat para Anbu harus berusaha keras melindungi diri. Sementara itu, Tobirama yang sempat terluka mendapati lengannya tersambung kembali. Otsutsuki yang ada di hadapannya terlihat kaget dan langsung mencoba menyerang lagi. Namun, kali ini Tobirama berhasil menahan tebasannya dengan pedang. Otsutsuki itu bertanya dengan nada heran, siapa sebenarnya kau? Jutsu apa yang kau gunakan sampai tubuhmu bisa tersambung kembali? Tobirama menjawab singkat, meskipun kalian Otsutsuki, tapi pengetahuan kalian tentang jutsu manusia sangatlah terbatas. Aku tidak akan menjelaskannya. Anggap saja ini adalah salah satu kartu rahasia kami. Ucapan itu membuat Otsutsuki marah. Mereka lalu beradu pedang dengan keras. Suara benturan pedang terdengar jelas hingga ke bawah. Himawari yang menyaksikan pertarungan itu bertanya kepada Kakashi, apa yang barusan terjadi? Kenapa tiba-tiba dia muncul di sini dan bertarung dengan Otsutsuki itu? Kakashi menjawab dengan nada tenang, tampaknya Hokage kedua tidak menyadari bahwa para warga Konoha dipindahkan ke dimensi ini. Dia mungkin berpikir tempat ini aman, jadi dia memindahkan biju dama ke sini. Pertarungan berlanjut. Pedang Otsutsuki akhirnya patah setelah beradu dengan Tobirama. Merasa tidak adil, Otsutsuki itu melemparkan pedangnya dan menantang Tobirama bertarung dengan taijutsu.
Mereka pun saling bertukar pukulan dan tendangan dengan cepat dan keras. Saat momen itu terjadi, Bunshin Boruto mencari celah. Ia menyiapkan rasengan di tangannya dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Sementara itu, di markas Shinju, Madara bertanya-tanya kenapa Tobirama belum kembali setelah memindahkan Biju Dama. Boruto yang ada di sana menjawab, Tobirama sekarang ada di dimensi lain. Madara menatapnya serius, lalu Boruto melanjutkan, kalian harus menahan Shinju di sini. Aku akan pergi menyusulnya. Yamato bertanya, kenapa kau terburu-buru? Ada masalah di sana? Boruto menjawab, ya. Warga Konoha dalam bahaya. Maaf, tapi aku harus pergi sekarang. Aku yakin kalian bisa menahan Shinju tanpa aku. Setelah itu Boruto menggunakan Hiraishin dan berpindah ke dimensi lain. Adegan berpindah ke desa Sunagakure. Pertarungan juga semakin memanas di sana. Amado ikut ambil bagian dalam pertempuran. Saat Shibai, ayah Momoshiki, membuat keadaan menjadi gelap gulita, semua orang terlihat khawatir, terutama Naruto. Hanya Sharingan Sasuke yang masih bisa melihat dalam kegelapan itu. Namun, Amado ternyata mampu melakukan sesuatu. Bertepatan dengan itu, Toneri mengaktifkan jutsu dari bulan, membuat satelit bumi bercahaya terang. Cahaya itu menembus kegelapan dan mengalahkan jutsu Shibai yang menutupi bumi. Mereka semua bisa melihat kembali, dan dari kejauhan terlihat Shibai melayang ke arah Kaguya. Ketika Kaguya mencoba menghindar, Shibai menarik tubuhnya dengan paksa. Namun Kaguya berhasil melepaskan diri dengan kekuatan Rinnegan di dahinya. Shibai yang marah kemudian mengeluarkan badai petir. Petir itu seketika mengarah ke Kaguya, tetapi arah serangannya mendadak berubah dan justru kembali menyerang Shibai sendiri. Ia terkejut. Rupanya Sasuke yang mengendalikannya. Itu adalah jutsu andalannya, Kirin, yang membentuk naga petir alami di langit. Shibai buru-buru memunculkan pertahanan dengan tanah, namun petir itu tetap menghantamnya dengan kuat. Naruto yang melihat serangan itu bertanya, apa Sasuke berhasil menjatuhkannya? Rasa penasaran membuat Naruto mendekat. Tiba-tiba Shibai meloncat ke atas, menandakan ia masih baik-baik saja. Naruto lalu melompat ke arahnya, dan tanpa ragu memukul wajah Shibai keras-keras hingga tubuhnya terhempas ke bawah.